Ante Rebic dinilai bisa bermain sebagai second striker. Ante Rebic dinilai mampu untuk bermain sebagai second striker menurut Stefano Pioli. Sebab pelatih berusia 56 tahun itu merasa Ante Rebic bermain lebih bagus bagian second striker ketimbang menjadi penyerang murni ataupun sayap kiri. Penyerang berkebangsaan Kroasia Ante Rebic sempat mengalami performa yang naik turun akibat mengalami cedera. Hal itu membuat pemain 28 tahun tersebut tidak banyak mendapat kesempatan bermain sebagai starting line up sejauh ini. Akan tetapi, ia sebenarnya dibantu oleh Stefano Pioli yang menginginkan Ante Rebic bermain reguler di tiap pertandingan. Stefano Pioli terus bereksperimen untuk menempatkan Ante Rebic di sejumlah posisi agar pemain tersebut bisa lebih sering bermain. Menurut Stefano Pioli, baru-baru ini, pemain Kroasia itu lebih cocok untuk bermain sebagai second striker daripada menjadi penyerang murni atau bahkan pemain sayap. Pelatih 56 tahun tersebut nampaknya akan memainkan Ante Rebic sebagai second striker di pertandingan-pertandingan berikutnya sekaligus melakukan evaluasi. Ante bisa jadi second striker. Saya tidak merasa bahwa dirinya adalah seorang gelandang serang. Ia tidak nyaman bermain sebagai sayap di sisi kanan, tetapi ia bisa bermain di sana jika diperlukan, ucap Stefano Pioli dilansir dari Sempre Milan. Sekedar informasi, second striker merupakan sebuah peran di mana seorang pemain bertugas untuk menjadi penyumbang di antara gelandang dan penyerang murni. Selain itu, tugas kedua dari seorang second striker adalah untuk mencetak gol ketika benar-benar mendapatkan peluang melakukan hal tersebut. Milan naikkan tawaran kontrak Romagnoli lebihi Lazio. AC Milan dikabarkan berencana menaikkan tawaran kontrak mereka kepada Alessio Romagnoli yang lebih tinggi dari proposal yang disodorkan Lazio. Menurut pemberitaan dari Il Corriere dello Sport, Rossoneri tampaknya memiliki rencana untuk mengajukan tawaran baru kepada Romagnoli untuk berupaya mencapai kesepakatan dengan kapten mereka ketimbang membiarkannya pergi dengan status bebas transfer. Manajemen Milan tampaknya bersedia menawarkan gaji 3,2 juta euro atau 51,2 miliar rupiah net per musim. Sementara Lazio telah menyodorkan kontrak senilai 3 juta euro atau 48 miliar rupiah net per tahun secara keseluruhan plus bonus, dan kini mereka harus berjuang menyamai tawaran tersebut. Tentu saja sebagian besar keputusan tersebut bakal bergantung pada bek tengah 27 tahun tersebut dan apakah ia ingin melanjutkan perjalanannya selama 7 tahun di San Siro atau justru memilih menjajal tantangan baru yang ia bisa menjadi bagian lebih penting dari proyek mereka dengan peluang bermain lebih besar. Kontrak pemain internasional Italia tersebut bersama Rossoneri akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Dan dengan waktu yang semakin menipis, belum ada tanda-tanda ia akan perpanjang masa tinggalnya di klub, sehingga isu mengenai masa depannya pun santer diperbincangkan. Selain itu, Romagnoli juga telah kehilangan posisinya di starting 11 Milan usai kedatangan Fikayo Tomori dari Chelsea pada Januari 2021 silam, dan melejitnya performa Pierre Kalulu dalam beberapa pertandingan terakhir.
Ini dua pilihan masa depan Ibrahimovic di Milan usai gagal ke Piala Dunia. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic akhirnya harus meletakkan impiannya tampil di Piala Dunia terakhir dalam karirnya setelah Polandia menundukkan Swedia 2-0 pada babak playoff. Calcio Mercato menyorot bagaimana 10 menit tampil dari bangku cadangan ternyata belum cukup bagi Ibrahimovic membantu Swedia membalikan 2 selisih gol saat melawan Swedia. Dan kini, pertanyaan mulai bermunculan mengenai ambisinya untuk masa depan. Striker 40 tahun tersebut selalu tegas soal 2 target besarnya selama ini, yakni memenangkan Scudetto bersama Rossoneri dan bermain dalam Piala Dunia terakhirnya dengan Swedia. Kini, impian kedua tak lagi memungkinkan sehingga ia ingin berjuang habis-habisan menutup musim ini semanis mungkin bersama raksasa Serie A. Dan kemudian, ia baru akan menggelar pertemuan dengan Ricky Massara dan Paolo Maldini untuk membahas masa depannya. Mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut ingin bermain setidaknya selama 1 musim lagi, dan Milan pun berhutang padanya sehingga mereka akan memberinya tawaran kontrak baru, namun dengan nominal yang lebih rendah dari kesepakatan sebelumnya. Tawaran manajemen diperkirakan bakal berada di kisaran 2 hingga 3 juta euro atau 32 hingga 48 miliar rupiah sebagai gaji pokok plus berbagai bonus terkait jumlah gol yang ia cetak dan penampilan yang ia catat. Terkait apakah sang pemain akan menerimanya atau tidak adalah persoalan lain, lantaran ia tidak pernah menjadi cadangan dalam karirnya dengan selalu menjadi tokoh utama di tim. Paolo Maldini juga membuka peluang jabatan eksklusif jika Ibrahimovic memutuskan berhenti bermain, sesuatu yang masih akan memberinya ruang untuk terus berada di klub, sehingga ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. AC Milan disarankan langsung rekrut Domenico Berardi dan Gianluca Scamacca sekaligus. Mantan penyerang Rossoneri Alberto Gilardino memberikan saran kepada manajemen klub untuk mendatangkan Domenico Berardi dan Gianluca Scamacca sekaligus di musim panas 2022. Sebab ia merasa dua pemain Sassuolo tersebut bakal menjadi tambahan yang sangat baik bagi skuad asuhan Stefano Pioli musim depan. Pada akhir musim 2021-22 nanti, sudah dipastikan AC Milan bakal merekrut penyerang baru lagi, mengingat usia Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud yang sudah tidak muda lagi. Dan Marco Lezzetti masih belum bisa menjadi andalan di lini depan karena minimnya pengalaman yang dimilikinya. Alberto Gilardino yang pernah berseragam Rossoneri pada periode 2005 hingga 2008 menilai klub harus mendatangkan 2 pemain Sassuolo di musim panas mendatang, yaitu Domenico Berardi dan Gianluca Scamacca. Pria berumur 39 tahun itu menganggap kedua pemain tersebut akan menjadi tambahan yang bagus untuk memenuhi hasrat AC Milan memenangkan gelar di musim 2022-23. Jika ditanya siapa pemain yang akan saya ambil, saya akan menjawab Scamacca. Saya juga berpikir untuk mendatangkan Berardi, ucap Alberto Gilardino kepada La Gazzetta dello Sport. Kedua pemain tersebut juga akan menjadi pilihan yang bagus sekaligus meremajakan kembali skuad timnas Italia. Beberapa pemain seperti Immobile tidak dapat memperlihatkan permainan yang diinginkan oleh pemain tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun demikian, AC Milan perlu mengeluarkan dana besar untuk membawa Domenico Berardi dari Sassuolo pada musim panas mendatang. Setidaknya, manajemen klub perlu menyiapkan lebih dari 65 juta euro untuk membawa kedua pemain tersebut ke San Siro. Soal masa depan Mesias dan Pobega, begini keputusan Milan. AC Milan dikabarkan saat ini lebih condong merekrut junior Mesias secara permanen dan juga mempertahankan Tommaso Pobega saat ia kembali dari masa pinjamannya.
Antonio Vitiello dari Milan News berbicara melalui saluran YouTube miliknya dan memberikan informasi terkini mengenai Mesias dan Pobega yang dimulai dengan menyatakan bahwa Rossoneri tampaknya semakin yakin untuk mempermanenkan status pemain pertama saat masa pinjamannya dari Crotone berakhir. Pemain asal Brazil tersebut bergabung dari Crotone pada hari terakhir bursa transfer musim panas kemarin dan setelah mengalami beberapa masalah fisik, ia pun mulai melejit dengan mencetak gol kemenangan saat melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Musim ini, ia telah mencetak 5 gol di semua kompetisi. Selain menyorot winger 30 tahun tersebut, Vitiello juga menambahkan bahwa Il Diavolo ingin mempertahankan Pobega musim depan saat masa pinjamannya di Torino berakhir, dan tak hanya karena kemampuan serba bisa yang dimilikinya, tetapi juga lantaran kebutuhan daftar skuad Juve Club yang memerlukan kehadiran produk jebolan akademi. Gelandang 22 tahun tersebut sendiri juga ingin tetap di San Siro dan berjuang mengamankan posisinya di tim. Selain fokus dalam perburuan Scudetto, Milan saat ini juga mulai menyusun rencana untuk memperkuat skuad sebelum musim baru bergulir dan tak menutup kemungkinan baik Mesias maupun pemain U21 Italia bakal masuk dalam rencana raksasa Serie A tersebut.